Ibu saudaraku yang kekasih Tuhan, senang berjumpa bersama-sama hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam buku Mazmur nomor 55, ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berbunyi demikian, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus hadapi masalah itu. Nah, di dalam ayat ini, saudaraku yang kekasih, Daud sempat berpikir. Dia berpikir, seandainya aku diberi sayap burung merpati, aku akan terbang jauh dari pergumulannya, jauh dari penderitaannya, jauh dari masalahnya. Nah, di dalam ayat-ayat sebelumnya itu dijelaskan di situ mengapa Daud sempat berpikir untuk lari dari kondisi yang sedang dia hadapi pada saat itu. Rupanya musuh-musuhnya itu memberikan kemalangan, menekan dia, memberikan penindasan kepada dia, sehingga pada waktu itu memang ada perasaan gentar, ada perasaan cemas, sehingga dia berpikir, saya lebih baik lari dan pergi jauh-jauh untuk menjauh dari masalahnya, dari penderitaannya. Dan di dalam ayatnya yang ke-9 dan seterusnya, di situ juga dijelaskan mengapa Daud sempat berpikir untuk lari dari persoalannya, lari dari masalahnya. Ternyata di situ dikatakan bahwa kalau musuhnya, pembencinya itu yang mencela dia, itu tidak apa-apalah begitu. Tetapi yang mencela dia, yang menyombongkan diri di hadapannya, yang membesarkan dirinya di hadapannya adalah sahabat-sahabatnya sendiri, adalah teman-temannya sendiri. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 itu dikatakan seperti itu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi justru ternyata yang membuat dia begitu tertekan, yang mencela dia, yang menyombongkan diri di hadapannya, di depan matanya adalah sahabat-sahabatnya sendiri. Bahkan di sini dikatakan sahabat-sahabatnya yang biasanya bersama-sama dengan dia di dalam keramaian, dalam perjalanan pergi ke rumah Allah untuk beribadah. Nah, justru mereka-mereka inilah yang bisa dikatakan menyakiti hatinya, mengecewakan hatinya. Nah, ini kadang-kala yang memang membuat orang bisa berpikir, aduh, sudah tidak ada gunanya lah saya hidup di dalam dunia ini. Saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak kuat. Saya akan lari dari persoalan ini, dari masalah ini. Saudara, lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya kemanapun kita pergi dan berada, manusia tetap menghadapi masalah. Apa yang harus kita lakukan? Di sini, di dalam ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Datang kepada Tuhan, lari kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ayat yang 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Lari dari masalah tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi lari di bawah kaki Tuhan, lari di kaki Tuhan, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan,
Serahkan apa yang kita khawatirkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita, dan Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya Dia akan menolong kita. Dia akan menyelesaikan apa yang jadi masalah kita, memberikan jalan keluar, bahkan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.